Performa bagus Timnas U16 di Piala AFF pada akhirnya memang harus diapresiasi. Dan selayaknya turnamen kelompok umur pada umumnya, pastilah akan muncul bakat-bakat baru yang mencuri perhatian. Nah, di ajang ini setidaknya ada 4 nama yang penampilannya dibilang sangat menonjol, di mana mereka adalah Zaha Bigoli, Mirza Firjatullah, Matthew Baker, dan Alberto Henga. Jelas tanpa mengesampingkan peran pemain lain, penampilan keempat pemain tersebut memang layak untuk diberikan atensi lebih. Sehingga nggak heran kalau muncul beberapa opini untuk mencoba menaikkan mereka ke level berikutnya. Akan tetapi sejatinya hal tersebut menurut beberapa negara di ASEAN bisa jadi hanya akan dianggap sebuah skandal. Karena bagaimanapun, usia mereka masih sangat muda dan ibaratnya masih sangat belum matang. Sesuatu yang kemudian mendapatkan tanggapan dari Coach Nova selaku pelatih yang bertanggung jawab atas mereka semua di tim. Untuk ukuran pelatih baru, Nova Arianto terbilang berhasil dalam membentuk sebuah tim yang solid di Timnas U16. Meskipun gagal mempersembahkan trofi di Piala AFF, akan tetapi sejatinya tujuan Coach Nova membentuk tim ini lebih dari sekedar bisa menang Piala AFF. Bahkan sejak awal, ia mengatakan kalau Piala AFF ini hanya akan dijadikan ajang baginya untuk mencoba semua pemainnya, serta mencari tahu sejauh mana tim ini bisa berkembang. Karena pada akhirnya ada target yang lebih besar, yakni bisa masuk Piala Asia. Dan terbukti di Piala AFF, Coach Nova nggak terpaku pada 11 pemain pertama saja. Berulang kali ia melakukan rotasi untuk memberi setiap pemainnya kesempatan untuk menunjukkan apa yang mereka punya. Hasilnya pun bagus, termasuk saat berhasil membuat Australia kesulitan kendati cuma main dengan 10 pemain. Selain itu, game plan Coach Nova juga banyak mendapatkan sorotan karena dinilai plek-ketiplek dengan apa yang ditunjukkan Sinteyong di timnas senior. Dan yang paling mencolok tentu saja intensitas tinggi yang diperlihatkan sepanjang 90 menit per laga. Sesuatu yang sebetulnya jarang terjadi di timnas kelompok umur di era-era sebelumnya. Yap, dilihat dari sisi statistik, Timnas U16 yang di awal pembentukan selalu dapat omelan dari Coach Nova gara-gara perkara gak bisa passing lah, koordinasi lah, atau hal-hal lainnya. Pelan-pelan benar-benar bisa menunjukkan kalau generasi ini emang menjanjikan. Yap, sepanjang gelaran Piala AFF U16, Timnas Indonesia hanya kalah 1 kali sedang sisanya menang semua. Termasuk saat membabat habis pasukan Nguyen 5-0 di perebutan juara 3. Selain itu, untuk urusan gol, walah tim ini sangat-sangat produktif. Di mana adik-adik U16 ini tercatat mampu mencetak total 20 gol dan cuma kemasukan 6 gol sepanjang turnamen. Sesuatu yang membuktikan kalau meskipun banyak kekurangan, sekali lagi generasi ini memang cukup menjanjikan. Yap, selain dari sisi taktis, kemampuan Coach Nova dalam man management juga harus diakui luar biasa. Di mana ia mampu menjadi sosok yang bisa memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki pemainnya. Dan menurut berbagai sumber dan opini, seenggaknya ada 4 pemain Timnas U16 yang dianggap paling menonjol. Yang mana mereka adalah Zaha Bigoli, Mirza Firjatullah, Matthew Baker, dan Alberto Henga. Tentu saja, tanpa mengucilkan pemain lain, keempat pemain tadi bahkan sangat bisa naik kelas, selayaknya Lamine Yamal di timnas Spanyol. Karena bagaimanapun, bakat adalah bakat, sedangkan usia hanyalah angka. Dan soal pengalaman, itu bisa didapat ketika seorang pemain sering bermain terutama di top level. Mungkin itulah yang kini sedang jadi pertimbangan banyak pihak. Yap, kita mulai dari Mirza, pemain yang pernah menimba ilmu di Akademi Cerezo Osaka, Jepang,
Dan CF Teknik Football di Spanyol itu secara teknis memang merupakan pemain yang mengutamakan kecepatan. Akan tetapi nggak seperti pemain Indonesia pada umumnya yang jago lari tapi no visi, Mirza ini punya visi yang terbilang bagus. Dan sebagai penyerang, ia nggak cuma ahli dalam mencetak gol, melainkan juga jago dalam membuka ruang maupun memberikan assist seperti saat melawan Vietnam. Tak kalah 2 asisnya mampu berbuah gol. Selain itu Mirza sendiri di ajang ini tercatat mampu mengkoleksi 4 gol. Kemudian ada Zahabi Goli yang menyabet gelar MVP di ajang Piala AFF U16 kali ini. Yap, di ajang ini Goli mampu mencetak 5 gol, mengingat posisi aslinya adalah bukan penyerang, melainkan winger kanan. Goli nyatanya mampu menjelma menjadi pemain yang sangat produktif dan pandai memanfaatkan ruang kosong. Kecepatan berpikir dan insting tajam adalah modal utama Goli selain tentu saja skill di atas rata-rata yang ia miliki. Berikutnya adalah Alberto Henga. Pemain ini bisa jadi adalah pemain yang sangat stylish. Dan di kemudian hari, ia sangat-sangat diharapkan untuk jadi pesaing Marcelino Ferdinand sebagai playmaker timnas Indonesia. Lalu yang terakhir tentu saja Matthew Baker, pemain yang sekarang ini jadi idola baru berkat permainannya yang dianggap sudah sangat dewasa. Selain itu, Baker sendiri juga menunjukkan sisi menarik di luar lapangan, yang mana tampak jelas kalau ini pemain beneran akan jadi pemain hebat di masa depan. Sementara itu, banyak media-media di kawasan ASEAN yang menyebut kalau keempat pemain tadi beneran naik kelas secepat itu, maka malah bisa menjadi sebuah skandal besar. Pasalnya bagaimanapun, usia mereka masih sangat muda, apalagi untuk bermain di level senior. Memang udah ada banyak pemain muda yang udah bisa tembus level senior, seperti Lamine Yamal di Spanyol, atau Endrick Felipe di timnas Brazil. Akan tetapi bagaimanapun, kultur sepak bola di sana memang berbeda dengan negara-negara ASEAN yang masih dalam tahap berkembang. Dan pastinya, Coach Nova sendiri udah tahu atau berkonsultasi dengan STY tentang hal ini. Karena dalam sebuah wawancara, Coach Nova menegaskan gak mau terburu-buru untuk mempromosikan pemainnya ke jenjang kelompok umur lebih atas, apalagi sampai senior. Menurutnya, meskipun secara teknis mereka mampu menguasai berbagai aspek, mulai dari pemahaman taktik dan lain-lain, akan tetapi dari sisi emosional jelas itu masih sangat riskan. Dan itu yang menjadi salah satu catatan selama gelaran Piala AFF ini. Evaluasi selama ini sangat-sangat agresif yang membuat pemain kerap melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi. Jadi beberapa pertandingan kita kena penalti, kartu merah, sama seperti human technique error yang mana pemain ingin tampil menggebu-gebu tapi tidak bisa mengontrol emosinya sehingga menjadi terganggu terutama di ritme pertandingan. Soal pemahaman taktik itu berjalan lancar. Sekali lagi saya bersyukur dengan pemain ini sangat pintar dalam arti menjalani taktik yang saya inginkan. Ini akan jadi sesuatu yang bisa mereka bawa sampai senior. Saya tidak mau terburu-buru para pemain ini naik kelas. Saya lebih berharap para pemain ini lebih mengikuti dan menikmati prosesnya dari awal U16, U19, U23 sampai akhirnya senior. Ucap Coach Nova dilansir dari Bola Sport. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan Coach Nova memang ada benarnya. Mending gitu. Para pemain diminta untuk menikmati setiap proses yang ada. Karena takutnya mereka terkena star syndrome seperti generasi yang udah-udah sehingga layu sebelum mencapai usia prime pesepak bola. Malah kalau bisa, mumpung usia mereka rata-rata masih 15 tahun, belajar sebanyak mungkin minimal dari Marcelino Ferdinand. Yang meskipun ini pemain sering dikritik soal gaya mainnya, tapi untuk mentalitas, Marcel adalah contoh yang bagus bagi para pemain U16 saat ini. Di mana di usia 17 tahun, ia sudah bisa bersaing dan bermain reguler di Liga 1. Dan ketika usianya masuk 18 tahun, Marcel secara mantap pergi ke luar negeri untuk mencari tantangan agar karirnya bisa meningkat. Tentu saja selain dari diri sendiri, peran pelatih baik itu di timnas ataupun di klub juga sangat penting bagi perkembangan pemain muda. Dan mudah-mudahan gak hanya 4 pemain aja nih, melainkan kalau bisa semuanya di generasi ini bisa menapaki jalan terbaik untuk bekal menuju ke level senior. Maka dari itu, niat, doa, dan kerja keras adalah poin yang mesti diperhatikan. Gak usah aneh-aneh banyak gaya, banyak tingkah, dan fokus ke sepak bola. Main sosmed boleh-boleh aja, tapi jangan sampai itu malah jadi bumerang, karena tahu sendiri kan, komenan netizen itu kalau udah pedes, walah pedihnya minta ampun. Intinya, jalan masih panjang, jadi nikmati setiap prosesnya serta terus membangun mindset yang positif. Karena pada akhirnya mindset adalah doa.
dan usaha adalah seni dari kehidupan, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.